10. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi press release dan 8 kategori jenis press release. Definisi press release atau siaran pers. Press release adalah informasi dalam bentuk berita yang dibuat oleh public relation yang disampaikan kepada pengelola pers atau redaksi media massa seperti TV, radio, majalah. Dipublikasikan dalam media tersebut. Menurut Somirat tahun 2010 ayat 50. Lebih lanjut, press release dibuat ketika instansi memiliki sesuatu yang sangat bernilai berita untuk diungkapkan. Press release cocok untuk peluncuran produk baru, pemindahan, perluasan perusahaan, surat kabar, untuk masa menyangkut, mengumumkan rumor, kesuksesan bisnis, serta acara baru. Menurut Philipson tahun 2008 ayat 38. Menurut Kriyantono tahun 2012 halaman 140 sampai 141 ayat 156 terdapat 3 kategori. Yang pertama yaitu kategori jenis press release, kedua kategori struktur press release, dan ketiga kategori nilai berita pada press release. 8 kategori jenis press release. 1. Basic publicity release, di mana topik press release jenis ini adalah segala informasi yang dinilai mengandung nilai berita bagi media massa. Yang kedua, praktisi public relation harus pandai dalam membuat berita dengan cara membuat event-event yang menarik. Yang ketiga, response release, di mana press release ini ditunjukkan untuk merespon komplain masyarakat terhadap perusahaan dan jenis bad news release. Yang keempat, financial release, yaitu press release yang berisikan mengenai informasi keuangan sebagai penilaian publik tentang kredibilitas perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Setiawati dari 20519111023 jurusan Administrasi. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Dianita Syahar Madini mengenai 8 kategori jenis press dan 5 kategori struktur press release. Yang kelima, Executive Statement Release adalah press release mengenai CEO dan para eksekutif perusahaan lainnya. Yang keenam, fitur artikel. Fitur artikel merupakan penjelasan yang rinci mengenai produk atau program lainnya yang layak diberitakan, yang telah ditulis public relation untuk segera dipublikasikan. Yang ketujuh, product release, di mana press release ini berisi informasi tentang produk perusahaan. Yang kedelapan, relational release, berisi informasi yang ditujukan untuk menjaga hubungan dengan publik. Ada 5 kategori struktur press release. Kategorisasi pertama yaitu tanggal press release adalah pada press release terdapat tanggal, bulan, dan tahun kapan dibuatnya press release tersebut. Yang kedua, kategorisasi judul, di mana menurut Kriyantono 2012 bahwa judul adalah tulisan yang pertama kali dibaca orang, maka harus dikemas semenarik mungkin sehingga orang terangsang untuk membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Ciryani Andini dari jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan dengan NIM 20219111023. Di sini saya akan membahas 5 kategori press release dan kategori nilai berita. 3. Menurut Kriyantono tahun 2012 halaman 131,
Kategorisasi lead atau teras berita adalah bagian berita yang terletak di alinea atau paragraf pertama, maka perlu mengandung pokok terpenting, membantu dan memudahkan pembaca yang sibuk beraktivitas. 4. Menurut Kriyantono tahun 2012 halaman 136-138, kategorisasi tubuh berita yang merupakan uraian lengkap dari berita dengan menggunakan piramida terbalik, yaitu dimulai dari hal yang dianggap paling penting. 5. Kategorisasi pencantuman kontak person. Press release perlu mencantumkan nama, email, dan nomor telepon yang dapat mengidentifikasi siapa si pembuat rilis. Kategori nilai berita. Menurut Kriyantono tahun 2012 halaman 122, kategori nilai berita terdiri dari sesuatu peristiwa yang terbaru atau aktual, informasi yang berkaitan dengan kejadian yang dapat mempengaruhi kehidupan orang banyak atau significance, berita yang dianggap menarik karena ada unsur kebesaran di dalamnya, atau magnitude, informasi yang mengandung pergulatan dalam bidang politik dan bisnis, baik secara fisik maupun kedekatan emosional atau konflik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ken Abdul Marwan, jurusan Agribisnis. NIM saya 2051191-1057. Di sini saya akan membahas tentang teknik penulisan press release. Teknik penulisan press release. Yang pertama, menentukan satu tema, key issue atau news value. Public relation mesti menentukan isu apa yang akan dijual kepada media. Isu harus mengandung nilai berita, baik bagi organisasi, media, maupun publik. Nilai berita ini dapat dilihat pada judul rilis. Judul harus dapat merangsang keingintahuan redaksi. Kedua, paragraf pembuka berfungsi sebagai teras atau lead dari rilis. Dalam menulis rilis, gunakan model piramida terbalik, di mana bagian paling penting pokok permasalahan disampaikan di awal. Bagian awal rilis merupakan rangkuman atas keseluruhan cerita. 3. Rilis harus informatif, berkaitan dengan unsur kelengkapan berita. Tulisan harus bisa menjelaskan peristiwa secara jelas dan detail sehingga editor media memahaminya. Rilis bersifat informatif jika mencakup what, apa yang terjadi, who, siapa yang melakukan, where, mengapa terjadi, when, kapan terjadinya, why, mengapa terjadi, dan how, bagaimana proses kejadiannya. 4. Hindari pesan-pesan menjual, hindari isi rilis yang hiperbola, membesar-besarkan fakta, kata-kata klise, jargon-jargon kosong, bohong, berlebihan, permission paper, dan terkesan beriklan. Paragraf singkat. Tulislah rilis singkat, padat namun jelas dan informatif. Usahakan satu lembar halaman atau sekitar 400-500 kata. Jika ada informasi lain yang ingin ditambahkan, tulislah pada bagian terpisah atau lembar lain. 6. Format jangan ditulis tangan supaya mudah dibaca dan terjaga keindahan. Gunakan komputer. Hindari juga singkatan kata. 7. Identifikasi berupa nama, jabatan, nomor telepon pribadi, dan kantor yang bisa dihubungi, dan alamat kantor dalam kurung kop organisasi. Identifikasi pengirim dicantumkan di bagian paling atas rilis. 8. Tanggal rilis. Setiap rilis hendaknya diberi tanggal kapan rilis itu dibuat. 9. Waktu pengirim. Kirimlah rilis antara H-3 atau H-1 kegiatan. Hal ini memberikan peluang yang besar untuk dimuat lebih dari satu media. 10. Pilih media pengirim yang tepat saat ini. Press release bisa dikirim melalui berbagai cara, yaitu menggunakan jasa pos, mendatangi langsung media via email atau menjadi merlu dalam website. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arjuna Darmansyah, NIM 20519111051.
dari jurusan Agribisnis. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Muhammad Zakaria mengenai teknik penulisan press release. 11. Pilih aksesoris yang menarik. Pemilihan bentuk huruf, gaya penulisan, jenis kertas, dan cover yang bisa membedakan dengan rilis lainnya. Yang ke-12, undang media dengan sampainya rilis ke meja redaksi. Sebenarnya terkandung undangan agar media menghadiri kegiatan yang dimaksud dalam rilis itu. Yang ke-13, tulis eksklusif bila informasi yang disampaikan benar-benar baru atau mengirim hanya ke satu media. Yang ke-14, beri tanda di akhir rilis. Berilah tanda di akhir kalimat untuk memberitahukan bahwa rilis Anda telah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ari Nikola dari jurusan Agribisnis NIM 20591111049. Ingin melanjutkan penjelasan tentang teknik penulisan press release. Yang ke-15, jangan salah ketik tata bahasa, tata kalimat penulisan harus dicek jangan sampai salah. Hal ini juga mengakibatkan terganggunya pandangan redaksi akibat terlalu banyaknya koreksi atau coretan yang harus ia bubuhkan. Ke-16, pertimbangan rumus 7 unsur meskipun tidak ada sistematika baku tentang press release. Praktisi publik relation juga bisa menerapkan sebuah standar penulisan press release yang bisa dianut para editor media. 17. Press release di website bisa lebih detail dan panjang. Public relation dapat membuat press release secara lebih bebas, lebih panjang dan detail bila menggunakan media website.